فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan bantahan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala terhadap pendapat yang mempersyaratkan riwayat mu'an'an itu harus dari seseorang yang telah tetap as-sama' atau liqa', ya telah tetap dia mendengar dari gurunya atau memang bertemu dengan gurunya walaupun sekali. Ini syaratnya sehingga bisa diterima. Dan ini 6 yang akan kita bahas bantahan-bantahannya dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, wa in huwa da'a fima za'ama dalilan yahtajju bihi qila lahu wa ma dhaka ad-dalil. Kemudian apabila dia itu mengklaim pada perkara yang dia sangkakan suatu dalil yang dia berhujjah dengannya, maka katakan kepadanya apa dalil tersebut. Dan ini juga metode yang butuh kita contoh, karena tentunya setiap pendapat itu butuh landasan, butuh hujjah. Maka tanyakan apa yang menjadi landasan pendapat itu dan apa yang menjadi dalilnya, untuk kita bisa melihat kebenaran dalil dengan kebenaran pendalilan. Karena begitu banyak dalil yang digunakan manusia akhwanifillah, tapi ternyata ketika dicek pendalilannya tidak pada sasarannya. Dari sinilah pentingnya seorang memahami dan belajar usulul fiqh. Karena ilmu usulul fiqh yaitu ilmu bagaimana seseorang bisa mengambil istinbat dari suatu dalil. Nah, ini di antara faedah pokok dari pembahasan usulul fiqh. Maka ditanyakan oleh Imam Muslim, apa dalil itu? Ya, dalil yang kamu jadikan sebagai landasan. Fa in qal, apabila dia mengatakan qultuhu li anni wajadtu ruwatal akhbari qadiman wa haditha yarwi ahaduhum anil akharil hadith walamma yu'ayinhu wala sami'a minhu syai'an qattu falamma ra'aituhum istajazu riwayatal hadithi bainahum hakadha 'alal irsali min ghairi sama' wal mursalu minar riwayati fi asli qaulina wa qauli ahli ilmi bil akhbari laisa bihujjah. Taib. Jadi di sini yang menjadi alasan kenapa? Karena melihat banyaknya perawi hadis-hadis yang terdahulu meriwayatkan dari yang lain, tapi apa? Ternyata dia tidak mendengar langsung. Dan ini yang namanya apa? Irsal. Ada keterputusan. Ini yang kemarin kita bahas. Taib. Nah, makanya ketika banyak yang meriwayatkan seperti itu, nah,
Akhirnya apa? Dijadikan hujjah untuk apa? Dipersyaratkan sama, dipersyaratkan harus mendengar atau minimal bertemu walaupun sekali, sehingga menghilangkan kemungkinan apa? Irsal tadi, kemungkinan terputusnya sanad. Baik. Nah, kalau ini kita telah baca kemarin, sekarang kita lanjutkan ke perkataan Imam Muslim berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, famin dzalika anna Ayyub as-Sakhtiyani wa Ibn al-Mubarak wa Waqi'an wa Ibn Numair wa jama'atan ghairahum. Nah, mana lagi? Mana Rifki? Pendapat ketiga mana? Saya mana? Ayyub as-Sakhtiyani. Sudah jauh lagi. Satu paragraf lagi. Wa dzalika anna al-hadits al-warida 'alaina. Hah? Karena harusnya ini harus nyambung semua, tapi panjang banget. Kita potong-potong jadi ini bantahan terhadap pendapat tersebut. Baik, berarti dari wadzalika annal hadits al-warid. Ya, ini. Baik. Qala wa dzalika anna al-hadits al-warid 'alaina bi isnadi Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Fa bi yaqinin na'lamu anna Hishaman qad sami'a min abi wa anna abahu qad sami'a min Aisyah. Kama na'lam anna Aisyah qad sami'at min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yajuzu idza lam yaqul Hishamun fi riwayatin yarwiha an abihi sami'tu aw akhbarani an yakuna bainahu wa baina abihi fi tilka riwayati insanun akhar akhbarahu biha an abi wa lam yasma'ha huwa min abi. Nah, ini kemarin akhwan. Nah, kalau ini nyambung jadinya. Imam Muslim rahimahullahu taala membantah, kalau kalian berhujjah dengan kemungkinan adanya irsal untuk mempersyaratkan perawi itu memang betul-betul pernah mendengar langsung dari gurunya atau bertemu dengan gurunya, tapi kok cuma dipersyaratkan apa? Sekali tok, ya. Nyambung sudah, Pak? Hah? Kenapa kok cuma dipersyaratkan sekali tok? Harusnya kan dipersyaratkan pada semua riwayat. Semua riwayat harus dipersyaratkan bahwasanya perawi itu betul-betul telah mendengar langsung dari gurunya. Baik. Harusnya seperti itu. Kenapa? Nah, yang demikian itu dikarenakan hadis yang sampai kepada kita dengan sanad, contohnya dari Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Maka kita yakin tahu bahwasanya Hisham telah mendengar dari bapaknya dan bahwasanya bapaknya telah mendengar dari Aisyah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Aisyah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ya waqad yajuzu idza lam yakun Hishamun fi riwayatin yarwiha an abihi sami'tu. Dan boleh saja ya, terkadang bisa ada kemungkinan apabila Hisham tidak mengatakan pada suatu riwayat yang dia riwayatkan dari bapaknya sami'tu atau akhbarani, berarti di situ ada perawi lain antara dia dan bapaknya pada riwayat tersebut yang mengabarkan kepada Hisham dengan riwayat itu dari bapaknya, padahal dia tidak mendengar dari bapaknya. Ada kemungkinan enggak?
Ada saja. Kalau kita buka pintu itu ikhwani fillah, maka akan terbuka pintu syak yang sangat luas pada setiap riwayat dengan an. Baik. Lama habba an yarwiyaha mursalan wa la yusnidaha ila man sami'aha minhu. Naam. Dia akan jatuhkan perawi tersebut ketika menyukai untuk meriwayatkan secara mursal dan tidak menisbahkan kepada orang yang dia dengar darinya, tapi langsung dia katakan an abihi, dari bapaknya. Tidak perlu disebutkan wasithah, perantara antara dia dengan bapaknya. Kama yumkinu dzalika fi Hisham an abihi fa huwa aidan mumkinun min fi abihi an Aisyah. Sebagaimana hal ini mungkin pada riwayat Hisham dari bapaknya, maka itu juga mungkin pada pada bapaknya, yaitu Urwah dari Aisyah. Memang Urwah meriwayatkan dari Aisyah, tapi ketika meriwayatkan dengan an, di sana ada kemungkinan Urwah mengambil dari selain Aisyah, kemudian diberitahu bahwasanya Aisyah mengatakan demikian. Mungkin tidak? Mungkin. Baik. Nah, Imam Muslim kemudian setelah memberikan contoh ini, wa kadzalika kullu isnadin li hadits laisa fihi dzikru sama'i ba'dihim min ba'd. Demikian pula semua sanad untuk hadis yang tidak ada penyebutan di sana bahwasanya sebagian mereka mendengar dari sebagiannya secara langsung dengan lafaz sami'tu. Jadi kalau demikian harus dipersyaratkan perawi mengucapkan sami'tu gitu. Enggak boleh ada sighah yang lain. Kalau ada sighah an, ini akan membuka pintu tadi syak. Wa in kana qad urifa fil jumlati anna kulla wahidin minhum qad sami'a min sahibihi sama'an katsira. Walaupun ia telah diketahui secara global, secara umum bahwasanya masing-masing dari mereka itu memang sebenarnya betul-betul telah mendengar dari gurunya. Dan dia telah mendengar dengan pendengaran yang banyak, mendengar hadis yang banyak dari gurunya. Fajaizun likulli wahidin minhum an yanzila fi ba'dir riwayah fayasma'a min ghairihi anhu ba'da ahadithihi thumma yursilahu anhu ahyanan wa la yusammiya man sami'a minhu. Sehingga boleh bagi masing-masing mereka untuk meriwayatkan pada sebagian riwayatnya secara nuzul, yaitu menyebutkan wasithahnya, an yanzila fi ba'di riwayah. Karena dalam hadis ikhwan, seorang kalau punya riwayat ali, riwayat yang tinggi, itu mereka sangat senang. Ada riwayat nuzul, nazil, ya nazil itu riwayat yang rendah. Kenapa? Karena jalannya banyak. Taib. Misalnya bisa langsung mendengar dari sahabi, tapi dia mengambil dari temannya, sama-sama tabi'in, akhirnya muternya lebih banyak. Taib. Maka bisa saja, boleh saja seorang meriwayatkan secara nazil. Dalam sebagian riwayat menyebutkan wasithah antara dia dengan gurunya, padahal berguru pada guru yang sama, tapi karena tidak mendengar langsung, dia mendengar dari teman-temannya, sehingga dia mendengar dari selain gurunya tadi sebagian hadis-hadisnya. Kemudian boleh saja atau bisa saja yursilahu anhu ahyanan, meriwayatkan secara irsal kadang-kadang, yaitu langsung. Perantara tadi malas disebutkan, sudah saya hilangkan saja. Contoh mudahnya misalnya, Rifqi meriwayatkan dari Hudzaifah bahwasanya saya mengatakan besok libur. Tapi kadang pengen langsung, tidak mau menyebutkan Hudzaifah, langsung mengatakan bahwasanya saya memberitahu besok libur. Ini namanya yursil, meriwayatkan secara irsal. Padahal Rifqi tidak dengar langsung dari saya, tapi dengarnya dari Hudzaifah. Kalau lagi semangat, ya kata Hudzaifah, apalagi berita-berita yang sedikit merugikan misalnya. Kata Hudzaifah, yang tidur
mau di denda misalnya. Nah, ini dia sebut Hudzaifah. Nah, enggak menyebut dari saya langsung. Misalnya. Nah, ini terkadang dia meriwayatkan secara nazil dan terkadang meriwayatkan secara apa? Irsal. Paham? Nazil lagi semangat dia menyebutkan perawi-perawi yang dia ambil, apalagi kalau perawinya memang diterima riwayatnya. Wala yusammiya man sami'a minhu, dia tidak mau menyebutkan orang yang dia mendengar langsung darinya. Wa yanshatu ahyanan fayusammi ar-rajul alladhi hamala anhu al-hadits, dan terkadang dia bersemangat. Terkadang dia bersemangat kemudian menyebutkan orang yang dia memang mengambil hadis darinya, sehingga sanadnya jadi panjang. Wa yatrukal irsal, dan meninggalkan metode irsal dalam periwayatan. Dan irsal di sini akhwani fillah berarti irsal secara umum yang digunakan oleh mutaqaddimin, yaitu meriwayatkan hadis yang di situ ada inqita', berarti antara dia dengan gurunya, sebab dia mengambilnya dari wasithah, dari perantara. Wa ma qulna min hadza mawjudun fil hadits mustafidun min fi'li thiqatil muhadditsin. Dan apa yang kami katakan di sini itu ada dalam hadis-hadis dan memang tersebar luas dari pada perbuatan orang-orang yang thiqah dari kalangan ahli hadis. Wa imati ahli ilm, juga imam-imam ahli ilm. Wa sanadhkuru min riwayatihim 'alal jihati allati dzakarna 'adadan, dan kami akan sebutkan di antara riwayat-riwayat mereka beberapa jumlah. Untuk apa ikhwan? Untuk bukti. Yustadallu biha 'ala aktsara minha insyaallah taala, untuk jadikan dalil untuk apa? Untuk perkara yang lebih banyak dari itu. Ya, ternyata amalan para a'immah tidak keluar dari kemungkinan tadi. Ada kemungkinan terkadang mendengar langsung, ada kemungkinan dia mendengar dengan perantara, tapi dia jatuhkan perantara tersebut. Nah, makanya di sini Imam Muslim ingin menunjukkan kalau dipersyaratkan pada periwayatan secara harus pernah betul-betul ada bukti bahwasanya dia mendengar langsung dari gurunya atau bertemu dengan gurunya walaupun sekali, maka harusnya jangan cuma sekali tapi harus memang dibuktikan pada setiap riwayat dia dengan itu memang mendengar langsung dari gurunya. Paham? Nah, akibat persyaratan ini akan tertolak banyak sekali hadis. Walaupun memang syarat ini syarat yang lebih kuat, tapi akan tertolak banyak hadis. Baik. Kenapa? Karena tadi perawi thiqah terkadang meriwayatkan dengan tapi selama dia adalah seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya dan tidak masuk dalam deretan perawi yang mudallis. Ya, perawi yang mudallis yaitu perawi yang suka membuat image bahwasanya dia mendengar dari syekhnya padahal tidak mendengar. Akhirnya tidak berani menggunakan sami itu karena memang tidak dengar. Akhirnya menggunakan karena ini suatu ungkapan yang umum dari. Tapi kalau thiqah, orang-orang thiqah terpercaya dan mungkin dia menggunakan ya dibawa pada pada kondisi memang dia mendengar langsung karena dia seorang yang terpercaya. Seorang perawi yang mudallis. Yang mudallis ini akhul kadzib. Ya, saudaranya kedustaan. Karena ingin memunculkan image, memunculkan gambaran pada orang yang mendengarnya seakan-akan dia mendengar dari gurunya padahal tidak. Nah, ini. Maka akan didatangkan bukti-bukti oleh Imam Muslim. Nah, perhatikan. Famin dzalika di antaranya anna Ayyub As-Sakhtiyani wa Ibn al-Mubarak wa Waqi'an wa Ibn Numair wa jama'atan ghairahum rawa an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hillihi wa li hirmihi. Di sini wa li hirmihi tempat kalian? Wa li hurmihi bi atyabi ma ajid.
Di antara contohnya perhatikan Ayyub As-Sakhtiyani, Ibnu Mubarak, Waqi', Ibnu Numair, ini a'immah. Dan sederetan para perawi selain mereka meriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Di mana Aisyah mengatakan, dulu aku memberikan minyak wangi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam lihillihi, ketika beliau kondisi halal, tidak ihram. Walihurmihi, dan ketika Nabi sedang berihram, dengan minyak wangi yang paling wangi yang aku dapati. Baik. Nah, ini kan jadi iskal. Padahal pada saat ihram tidak boleh memakai minyak wangi. Baik. Di sini Aisyah radhiyallahu anha memberikan kabar itu. Farawa hadhihi riwayah bi'ainiha Al-Laits ibn Sa'd wa Dawud Al-Attar wa Humaid ibn Al-Aswad wa Muhaib ibn Khalid wa Abu Usama an Hisham qala akhbarani Uthman ibn Urwah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah meriwayatkan riwayat ini dengan riwayat yang sama bi'ainiha, yaitu riwayat yang sama, yaitu Laits bin Sa'ad, Dawud Al-Attar, Humaid ibn Al-Aswad, dan Muhaib ibn Khalid, juga Abu Usamah dari Hisham. Ternyata Hisham tidak mengambil langsung dari apa? Bapaknya, yaitu Urwah. Tapi dia mengatakan qala akhbarani Uthman ibn Urwah, telah menyampaikan kabar kepadaku Uthman ibn Urwah. Siapa ini Uthman ibn Urwah? Saudaranya, ya kan? Dia tidak dengar langsung dari bapaknya, tapi dengar dari saudaranya, yaitu Uthman. An Urwah dari bapaknya, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwasanya untuk semisal Hisham ibn Urwah, dia terkadang seperti ini. Baik. Ini yang didatangkan oleh Imam Muslim untuk menunjukkan bahwasanya terkadang mereka mendengarkan suatu riwayat secara langsung dari gurunya, tapi terkadang dengan wasithah, dan kadang semangat untuk menyebutkan wasithah itu, tapi terkadang langsung menyebutkan dari gurunya dengan dengan an. Makanya dalam riwayat di atas, an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Nah, riwayat seperti inilah yang kemudian diperselisihkan oleh para imam. Riwayat apa? Riwayat yang diperselisihkan dalam periwayatan. Riwayat yang atas langsung Hisham dari bapaknya. Riwayat yang bawah langsung Hisham meriwayatkan dari Uthman, baru dari bapaknya. Baik. Nah, di sini yang diistilahkan oleh para imam ukhtulifa fi sanadih, diperselisihkan pada sanadnya. Nah, sederetan para imam seperti Daruqutni dalam Ilal beliau menguatkan riwayat Hisham bin Urwah yang mengambil dari saudaranya, yaitu Uthman. Berarti riwayat tanpa menyebutkan Uthman ini riwayat yang mursalah. Riwayat yang mursalah. Tapi baru kalau seperti ini berarti apa dicari? Uthman itu kedudukan dalam ilmu hadis bagaimana? Baik. Oleh karena itulah Al-Ala'i dalam Jami'ut Tahsil mengatakan, baik, yang menegaskan bahwasanya riwayat tanpa menyebutkan Uthman itu riwayat yang mursal. Kata beliau, wa hadzal haditsu jazman lam yasma'hu Hisham min abihi wa innama tahammalahu an akhihi Uthman wa an abihi. Tahammalahu an akhihi Uthman an abihi. Hadis ini secara pasti memang Hisham tidak mendengar dari bapaknya. Hanyalah dia mengemban hadis itu, yaitu mendengarnya dari saudaranya, yaitu Uthman, baru
dari apa? Bapaknya. Ya, Utsman mendengar dari bapaknya. Ini rentetan yang benar. Baik. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh perkataan Utsman sendiri dalam riwayat Al-Humaidi. Kata Utsman ketika ditanya oleh Sufyan bin Uyainah, qala li Utsman bin Urwah, ma yarwi Hisham hadzal hadits illa anni. Hisham tidak meriwayatkan hadis ini kecuali dariku. Jadi ketika masih hidup dicek lagi apakah Hisham betul-betul mendengar darimu atau tidak. Dan dikatakan oleh Utsman, Hisham tidak mendengar hadis ini kecuali dariku. Nah, ini dari sisi apa? Dari sisi sanad, akhwan, menunjukkan bahwasanya Hisham terkadang bersemangat untuk menyebutkan dari apa? Riwayat secara panjang, yaitu dari saudaranya Utsman, kemudian baru dari bapaknya. Tapi terkadang meriwayatkan secara langsung, secara apa? Irsal. Dan pada riwayat ini akhwani fillah terdapat beberapa faedah selain faedah yang diinginkan oleh Imam Muslim. Itu padanya menunjukkan tentang disunnahkannya untuk memakai minyak wangi ketika hendak berihram. Nah, riwayat Aisyah tadi dibawa pada kondisi ketika hendak berihram, bukan ketika sudah berihram. Kenapa? Sudah jelas kalau ketika berihram ini haram menggunakan minyak wangi. Adapun sebelum berihram, ikhwan, ini diperbolehkan, bahkan termasuk disunnahkan. Ya, ketika hendak ihram, misalnya ketika seseorang mau umrah dia mengambil miqat dari Dzulhulaifah misalnya, karena turun di Madinah. Pesawatnya turun di Madinah, maka ini mudah, paling mudah untuk dari kita sebenarnya ketika pesawat turun di Madinah, sehingga tidak melewati miqat ketika di pesawat. Turun di Madinah, nah ketika hendak berangkat ke Mekah, maka dia akan melewati miqatnya ahli Madinah, yaitu Dzulhulaifah. Nah, disitulah dia akan memulai ihram dari miqat tersebut. Nah, maka sebelum ihram disunahkan untuk mandi, memakai minyak wangi. Cuman kalau khawatir di sana berdesak-desakan, ya lebih nyaman untuk persiapannya sejak dari hotel di Madinah. Nah, sudah memakai minyak wangi, sudah mandi di situ, nanti di Dzulhulaifah tinggal memakai pakaian ihramnya. Nah, di sini disunahkan untuk memakai minyak wangi, tapi minyak wanginya ini diminyakkan ke tubuhnya, bukan ke pakaian ihramnya. Ini yang harus dipahami dengan baik, jangan sampai keliru. Yang diminyaki adalah Yang diminyaki adalah pakaian ihramnya, ini tidak boleh. Tapi yang diminyaki adalah tubuhnya. Dan tidak masalah seandainya minyak wangi tersebut masih ada bekasnya ketika dia telah memulai ihram. Baik. Jadi yang diharamkan bagi orang-orang yang berihram memakai minyak wangi yaitu ketika sudah sudah berihram baru dia memakai minyak wangi, ini haram. Adapun sebelum ihram dia sudah memakai minyak wangi walaupun baunya masih bertahan lama, ini tidak masalah selama yang diminyaki adalah tubuhnya. Ini yang rajih. Kemudian pada perkataan Aisyah radhiyallahu anha lihillihi. Nah, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertahallul, di mana tahallul untuk haji, akhwani fillah, ada dua tahallul.
Nah, yaitu tahallul awal dan tahallul tsani, tahallul yang pertama dan tahallul yang kedua. Baik. Yang tahallul tersebut bisa terwujud setelah melakukan 3 hal, yaitu melempar jumrah aqabah, atau bisa terwujud dengan 3 hal, itu melempar jumrah aqabah, kemudian bersyukur dan tawaf ifadah bersama dengan sa'inya. Jika dia belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Apabila telah dilakukan 3 ini, ikhwan, berarti 2 tahallul tersebut telah diwujudkan. Kalau baru melakukan 2 tok, maka dia baru masuk tahallul awal saja. Nah, mana saja dari 2 tadi? Yaitu apa tadi? Nah, tahallul secara sempurna terwujud dengan apa? Dengan 3 hal, yaitu apa? Melempar jumrah aqabah, kemudian bersyukur dan tawaf ifadah. Kalau hanya 2 tok yang dilakukan, maka dia baru tahallul awal. Baik. Bedanya apa, ikhwan? Pada tahallul awal itu menghalalkan dia dari semua perkara yang diharamkan ketika ihram, kecuali apa? Kecuali bergaul dengan istrinya. Ya. Baik. Karena apa? Bergaul dengan istrinya, yaitu jima', tidak dihalalkan sampai dia apa? Tahallul yang sempurna, yang disebutkan dengan tahallul tsani. Dan ini yang rajih. Berarti kalau sudah tahallul awal, boleh memakai minyak wangi. Nah, boleh memakai pakaian-pakaian biasa. Tapi belum boleh menggauli istrinya. Baik. Nah, di sini kata Aisyah lihillihi, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahallul saat itu. Juga dari hadis ini, ikhwan, bisa kita ambil faedah disyariatkannya khidmah seorang wanita bagi suaminya, dan ini yang sahih. Bahwasanya di antara perkara yang disyariatkan untuk para wanita yaitu khidmah, itu dia melayani suaminya, baik itu menatakan pakaiannya atau meminyaki wangi, memberikan minyak wangi kepadanya. Baik. Dengan pelayanan yang lumrah, ya, pelayanan yang lumrah, yang ma'ruf. Baik. Dari hal-hal yang biasa dilakukan oleh seorang wanita, mempersiapkan pakaian, baik, dan seterusnya. Dan ini yang rajih, itu masyru' bagi para wanita. Dan termasuk amalan yang berpahala bagi mereka. Oleh karena itulah bagi para ummahat untuk ihtisab pada hal tersebut, memasakkan, kemudian menyediakan pakaian, mencucikan pakaian. Ini sesuatu yang tidak remeh. Apabila seorang wanita ihtisab padanya, memohon pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala padanya. Dan sebagaimana telah diulang-ulang, bil ihtisab yadhhabul at'ab. Dengan adanya ihtisab, maka kelelahan-kelelahan itu akan hilang. Kalau seorang melakukan suatu pekerjaan, suatu amalan, didorong dengan harapan yang kuat pada Allah untuk mendapatkan pahala di sisinya, maka rasa capek itu akan hilang. Dan bagi para harus sadar bahwasanya apa yang dilakukan para wanita itu sebenarnya suatu pekerjaan yang luar biasa, yang sangat melelahkan. Nah, makanya jangan semena-mena. Baik itu mulai mencuci pakaian, memasakkan, menjaga anak-anak, ini berat. Jangan mentang-mentang kemudian aku sudah cari ma'isyah, kemudian dia semena-mena di rumah. Ini khata'. Baik, kita rasakan ketika dalam keluarga kita sakit, istri kita sakit,
atau ada halangan tidak mampu melakukan itu. Taib, atau ketika kelahiran kita beberapa hari saja suruh mengurus hal-hal tersebut, rasanya capeknya bukan main. Nah, mereka tiap hari seperti itu. Itu menunjukkan mereka adalah apa? Sangat kuat, ya, memiliki kekuatan yang jangan kita remehkan. Cuma nyuci saja, cuma gitu saja, cuma nyapu saja. Tapi itu butuh disyukuri. Dan sekali dibantu. Taib, sekali dibantu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ketika di rumahnya bagaimana? Ya, terkadang beliau membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh para istri beliau. Dan beliau telah memberikan bimbingan kepada kita. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ini telah ukur kebaikan juga yang harus diperhatikan. Jangan sampai seorang baik di luar, ramah di luar kepada orang-orang, tapi ketika berhubungan dengan istrinya dia kasar, sewenang-wenang, bertindak semaunya. Ini sangat keliru. Tapi orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita pertama kali, ya orang yang paling dekat kepada kita, yang setiap hari bersinggungan dengan kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak. Maka itu mereka yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita pertama kali. Wujudkan itu untuk bisa mencapai khairiyah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tadi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh dari keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini yang bisa kita petik sedikit dari apa? Dari riwayat yang dibawakan oleh Urwah Ibnu Hisham an akhihi an abih, berarti dari Uthman bin Urwah dari bapaknya. Walaupun didatangkan itu oleh Imam Muslim berkaitan dengan riwayat ini, kadang Urwah tidak menyebutkan saudaranya, yaitu apa? Uthman ibnu Hisham, ya apa? Hisham terkadang tidak menyebutkan riwayat itu dari apa? Saudaranya, itu Uthman ibnu Urwah. Tapi langsung dari bapaknya, yaitu Urwah ibn Zubair, baru dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini bukti bahwasanya perawi thiqah pun terkadang meriwayatkan secara irsal. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanakallah.